di dalam Al-Quran tentang zikir niku ada 4. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini proses pembelajaran kita dari la ilaha illallah. Disebut zikir jahri, diucapkan di lisan la ilaha illallah. Pun iki. Ning syariat, ning thariqah disebut zikir siri la ilaha illa huwa. Ya. Ini dikatakan siri, diucapkan tidak di lisan tapi di hati. Hati selalu ngucap Allah, Allah di hati. Terus yang ketiga yang ditanyakan Bapak tadi, lah ini disebut zikir sirul asror. Zikir yang keluar dari la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Anta sekarang. Ini zikir yang tidak diucap baik lisan maupun hati, tapi dirasa. Tadi loh saya katakan dirasa, diimankan. Yang ditanyakan Bapak adalah apakah kita ketika saat beraktivitas apapun, hati cukup kita melakukan zikir sirul asror? Kalau yang dikatakan adalah zikir ini diucap dalam hati, maka betul Pak. Sebab dengan proses itulah nanti akan tercipta dalam hati kita ikhlas, lalu sabar. Setelah kita sabar, ridho, nanti kita akan masuk di dalam golongan as-sabirin. Ini proses untuk menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya hatimu berzikir pada Allah lah jiwamu akan tentram. Jadi gimana? Memang benar. Urusan aktivitas dohir kita sesuaikan dengan sistem kita kepada Allah memakai sistem wasilun. Berarti jasad kita itu harus mengikuti apa di dalam hukum yang ada di dalam agama jenengan masing-masing. Di dalam madhab jenengan masing-masing. Contoh, saiki cara syariatin jenengan wajib ngene, wajib ngunu, wajib ngeten, ya udah. Di situ cuman ada hukum luru. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Nah, ketika saat jenengan iki berlaku di atas dua hukum ini, hati jenengan tidak boleh melepaskan fungsi sirul asror. Dzikir sirul asror niki, dzikir rasa niki. Niki dzikir nafi isbat. Ada yang mengatakan dzikir nafi isbat. Nafi itu membersihkan diri dari selain Allah yang ada di dalam hati. Lalu mengisbatkan, menetapkan semuanya dalam hati hanyalah Allah. Jadi apapun yang Allah hadapkan, musibah apapun atau perilaku apapun, cukup hati jenengan iki berzikir tersebut. Urusan nanti Allah yang meletakkan hati sampai iki kepanggih ketemu Allah, itu urusannya Allah. Sebab Allah sampun berjanji di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, bertemu aku Allah, ya tak? Bisanya bertemu itu harus ada proses ikhlas tadi loh. Ikhlas, ridho, sabar. Ditanam perkara itu dalam hati, itulah nanti akan bisa bertemu. Fa inna ajalallah la'at, aku berjanji Allah, sing janji itu Allah. Dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu akan terjadi.
Nanti Bu ada tanda-tanda kalau ketemu Allah bagaimana. Intinya sekarang kita harus menajamkan ikhlas, ridho, sabar dalam sholat. Nanti nanti terbangun sendiri. Semua apapun untuk menuju datang Allah itu akan terbangun dengan sendirinya. Istilah sampai nikah, nggak punya bondo apapun, yakinlah bahwasanya Allah nanti akan memberikan jalan keluar untuk segala apa kebutuhan rumah tangga. Yakin loh, nanti jenengan akan dibimbing Allah sendiri. Kadang-kadang orang nikah niku kan macam-macam oleh gak wani. Wedi gak iso ngingoni. Lah ngoten nggih. Kadang-kadang wis telat sampai umur 40, wis wegah. Wis macam-macam yang ditakutkan itu akhirnya gak tadi. Wis. Pun, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi pertanyaan yang kedua? Bagaimana cara membedakan antara perasaan hati, kebenarannya itu datangnya dari Allah, dengan akal pikiran yang datangnya dari nafsu. Bon, sampean harus paham dulu tentang pendidikan tauhid yang disebut taholli, tahalli, tajalli. Sedikit Bu nggih, rodok mencolot nang sap langit pitu. Mboten napa-napa nggih? Nggih, kayak pengalaman. Taholli, tahalli, terakhir tajalli. Ngeten. Taholli ku apa? Ketika jenengan melakukan apapun, menghadapi apapun ujian dari Allah, hati jenengan masih ada pengakuan kalau itu datangnya dari makhluk. Datangnya dari makhluk. Contoh, Ibu Saifura tadi memberikan kopi. Kita mengatakan taholli, ada di taholli. Yang bisa menghantarkan kopi adalah makhluk, namanya Ibu Saifura. Oke. Aku tanya, kalau tidak digerakkan Allah, bisa Ibu meletakkan sendiri? Gak bisa. Kita belum kerana situ. Akhirnya kita mengakui, meyakini semua itu datangnya dari makhluk. Ini namanya taholli. Iman kita masih iman nurul iman. Lalu tahalli. Tahalli itu apa? Proses dalam hati jenengan untuk membersihkan, mengeluarkan iman terhadap makhluk tadi. Ini contoh kecil ya. Dengan cara bagaimana jenengan bisa untuk dikatakan membersihkan yang disebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, penyakit hati, dengan cara jenengan berzikir. Eling tadi loh. Sadar kalau yang bisa menghantarkan kopi iku hanyalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Walaupun kita belum bisa ketemu Allah, kita sudah beriman semua karena Allah yang menggerakkan Bu Saifura tadi. Iki proses giringan kalem-kalem loh ya. Niki sistem Messi, sepak bola Messi, skile kathah, diulet-ulet, tidak seperti Cristiano Ronaldo melawai medet, langsung gol. Padahal tujuannya sami-sami. Tapi Messi, wah, skile kathah. Dioper sana, oper sini. Tapi kadang-kadang kita penonton gregeten. Tinggal ngelebokno asik diulet. Gak apa-apa.
Kita sistem alus. Cek mboten kaget jenengan. Belajarlah hati kita untuk berzikir. Bahkan Allah mendidik Rasulullah tentang zikir ini di dalam surah Al-Insan 2526. Wadhkur ilingo Muhammad dzikira sira isma rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu bukrata wa asila. Pagi, siang, sore. Wa minal laili juga malam yang panjang. Iku Rasulullah. Tapi ayat ini tidak hanya untuk Kanjeng Nabi, ya untuk kita semuanya. Yang era hidupnya setelah Kanjeng Nabi ini kita. Bahwang Nunsewu, bahwang Islam, bahwang Ghairul Islam, untuk semuanya umat manusia. Cuman di situ ada yang mau dan ada yang tidak. Yun sewu, proses pembersihan ini sebetulnya untuk memurnikan hati sampai juga bimbang. Lah, ketika kita ditakholi pertama tadi, otomatis pikiran kita akan dimasuki oleh nafsu. Nafsu ngomong nang akal, kalau ngomong nang ngone roh, nang ngone ati, yen kabeh iku sangka makhluk. Akhirnya seperti itu. Hati kita, rohania kita beriman, datangnya semua itu datangnya dari makhluk. Ini apabila kita ada di takholi, maka baik hati atau pikiran sarujuk. Sarujuke apa? Inna nafsa la amaratum bisu, nuruti apa sing dadi karepe hawa. Apa karepe hawa nafsu? Ben menungso atine lali nang Gusti. Makane gak njobone salat aja, tidak di luarnya salat aja, di dalamnya salat. Mengapa kita lalai pada Allah? Ya ada di situ. Nah, lalu kita jatuh setelah takhali sudah selesai, proses dzikir ini terus kita lakukan, akhirnya membangun ikhlas, ridho, sabar, akhirnya jatuhlah tajalli. Apa tajalli? Dalam hati sampean wis gak melihat busaifurohnya, tapi hati jenengan merasakan kehadiran Allah di dalam busaifuroh sehingga bisa berjalan menuju dan membawa kopi karepe Gusti Allah son umben. Lah ngoten nggih. Lah kula dhewe nek gak ngestokno ya keliru. Saya harus ngestokno. Nggih ta ya? Karena ini tondo ngekei kopi ya mesti dikongkon ngunjuk. Saya juga begitu. Wajib hati saya untuk meletakkan tajalli. Nek umpama Allah tidak menggerakkan saya untuk minum, nggak mungkin saya akan nyosrap sendiri. Bisa nyosrap sendiri. Niku urusan hati loh nggih. Yang tahu kita masing-masing. Kalau sudah ditajali baru bisa membedakan, Pak. Hati berarti menolak apa segala bisikan nafsu yang Allah tuangkan dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, dialah nafsu yang membisikkan di dalam dadamu. Untuk apa? Untuk lalai datang Allah. Yang nafsu membisikkan itu minal jinnati wan nas, bisa dari sisi jin atau manusia. Baru kalau sudah sampai duduk di tajalli bisa terbedakan antara akal, pikiran dan hati. Hati sampai beriman hanya Allahnya yang bisa beraktivitas, pikiran sampean akhirnya mohon maaf sesuai akal walaupun mengatakan makhluknya yang beraktivitas tapi kalah dengan hati. Akhirnya nek disimpulkan geraknya Busaifuroh iku sebab digerakkan Gusti. Berarti Busaifuroh tidak punya hak untuk bisa bergerak sendiri. Wis nek sampean ati sampean wis imane ada di ihsan, mesti sedo sampean husnul. Kula gak kadek memakai insya Allah.
Bukan berarti saya mendahului kersane Allah, enggak. Karena sudah yang berbicara itu Allah, bukan saya lagi. Begitulah. Nggih. Nggih, kula unjuk nggih. Monggo menawi jenengan. Nggih. Nggih, putra dulu nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Andi dari Batu Retno, Yoro, Jogja nggih. Jogja, Nggih. dan Wonosari. Yang saya tanyakan sebelumnya ini ada cerita ya sedikit. Saya baru mengenal Gus Lason mungkin sudah 1 tahun yang lalu, tapi saya nggak jalanin karena saya nggak dong-dong. Saya tinggal 1 tahun gitu. Sebelumnya saya ikut Thorikoh, sudah jalan 2 tahun. Nah, kalau di Thorikoh saya sudah kholwat 2 kali, karena harus 40 kali tapi harus dicicil 10-10. Nah, pada kholwat yang pertama itu saya itu menangis gitu, sampai mentok menangis, kangen, nggak ketemu di mana Allah itu. Nah, setelah selesai kholwat itu saya pulang. Hati saya pengen buka lagi ke videonya Gus Mulason. Terus saya buka lagi kok kretek hati saya, terus saya WA jenengan mungkin masih ingat atau enggak gitu. Kalau saya baiat gimana, apa harus ke sana atau gimana gitu. Terus sama Gus Mulason di YouTube sudah cukup. Saya jalankan, ya mungkin waktunya cepat banget gitu, 1 seminggu langsung nyambung apa ya, mungkin kersanya Gusti Allah disambungkan gitu. Kok cepat, tapi prosesnya nggak kayak orang lain, harus ke alam lain. Tapi saya hanya ke hati aja, nggak, sudah tadinya nggak wujud, muncul, terus masuk gitu aja. Yang jadi pertanyaan itu malah tambah hancur-hancuran Gus. Saya itu amalan-amalan saya yang biasanya dohire. Iya, dohirnya yang biasanya ngaji, sudah bertahun-tahun saya ngaji setiap subuh, ngaji Al-Quran, terus biasanya ikut jamaah rutin, terus biasanya kewajian Thorikoh, tambah nggak karuan, nggak pernah masuk, ditinggalkan semuanya. Ditinggalkan semua. Sekarang malah pengennya diem, kalau sholat pengennya diem, kayak pemancar gitu. Ya itu gimana Gus? Terus sama yang kedua itu, sama yang kemarin ikut baiat sempat ke Jawa Timur, saya kemarin sepeda motor. Itu kalau saya kemarin di video itu nggak pernah, kalau penjelasan itu mesti di mute gitu loh Gus. Nggak pernah itu, mohon penjelasannya itu bab kenapa kok harus ada baiat itu gitu, sebabnya kenapa dan intinya itu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara Allah memproses hamba satu dengan hamba yang lain tidak sama, itu urusan Allah. Ada kalanya si A itu dibukakan alam kasaf, si B tidak. Itu enggak penting. Yang terpenting bagaimana kita membangun dzikir. Kesadaran hati bahwasanya semua apapun yang terjadi sumbernya dari Allah. Yang Allah itu dalam diri kita. Udah cukup. Urusan nanti kita itu dikatakan bertemu Allah yang bagaimana, itu urusan Allah. Kita tidak punya hak untuk mengatur Allah. Justru kita yang diatur Allah. Sehingga ada yang kata jenengan wau anjur-anjuran. Jadi perilaku secara fisik dohiriyah yang tadinya kita itu bersosialisasi sama teman di dalam jam'iyah ini, jam'iyah itu, kok saya suwe
kita tinggalkan senengane diem dan mengatur, mengolah hati, selalu menjaga zikir. Itu bagaimana? Pak, Bu, kula mboten wantun nyalahno. Karena semua itu datangnya juga dari Allah. Dan itu cara Allah datang panjenengan untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah. Udah itu caranya Allah sendiri. Abah dulu itu punya santri, Pak. Tapi mboten purun. Ngambil santri mboten purun. Mboten purun. Tapi duwe santri. Kok aneh? Beliau tidak mau cari-cari santri. Tapi punya santri. Lah punya santri itu setunggal. Wis kata sebut inisialnya, orangnya ya. Karena beliau sudah wafat. Beliau itu minta terhadap Abah untuk bisa ketemu Allah lewat 2 jalur. Ditawari oleh Abah. Jalur wasilun apa majedubun. Wasilun itu jalur proses step by step ini gitu ya. Nek majedubun dari atas ngerutu ke bawah. Kalau kita tadi wasilun kan dari bawah naik ke atas. Dia milih majedubun. Orangnya disebut jadab. Jadab sak jasati nang Allah. Tinggalkan seluruh anak istrinya ditinggalkan. Jangankan kegiatan kumpulan jam'iyah, yasinan, jam'iyah, istighosah, jam'iyah, tahlil, jam'iyah, macam-macam. Gak ditinggalkan, anak istrinya ditinggalkan. Nah kemana? Secara fisik, dia itu selalu ada di pinggir sungai. Makan gak makan juga ada di situ. Sapak rambutnya itu dawa. Nah terus apa yang dilakukan? Hanya dzikir. Dzikir tok. Hanya dzikir saja. Mulai dari dzikir jahri, sirri, sirul asrar, fana'u dzikri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Beliau lakukan. Sudah enggak gembul menungso. Lah makannya apa? Misalnya kita tanya makan, ya orang ngerti. Pak, Bu, jenengan nek tidur, itu makan apa mbak? Makan apa tidak? Waktu tidur? Tidak. Umpama sampai ditidurkan Allah sepanjang 350 tahun, terasa lapar? Enggak. Lihat Ashabul Kahfi. Jenengan nek kepingin gak luwe tilemong. Nek wis tilem gak krasa lho nggih. Cuman ngawali tidur iku gimana weteng luwe. Intinya saya tadi bicara kalau di alam mimpi sampai ini enggak lapar. Sebab roh itu daharane bukan nasi. Sing daharan nasi adalah jasmani. Jasmani ngelak minum air seperti ini contoh. Roh apa melak minum? Enggak. Minumnya roh itu dzikir. Tinggal hati kita itu tadi ingat apa enggak ketika minum itu siapa yang punya gerak di situ yang menggerakkan. Tinggal itu minumnya roh. Ilmu, amal, istiqomah disebut takwa. Lah, Bapak Ibu enggak apa-apa. Allah memproses siapapun kita yang beda-beda itu urusannya Allah. Jujur saya sendiri tidak menyalahkan. Tapi ada Pak. Yang justru Allah memproses
lewat dia itu juga masih tetap dalam keluarga, masih tetap beliau itu di tengah-tengah masyarakat, bersosialisasi, bahkan malah mendirikan partai, bahkan mendirikan organisasi. Ada yang diproses Allah seperti itu. Tapi orang lain tidak tahu kalau hatinya berzikir. Dia tetap berzikir. Jadi mboten napa-napa niku terserah Allah bagaimana Allah memproses kita masing-masing. Istilah bahasa gelepung, tahu gelepung ya? Tepung, oke tepung. Dijadikan ute-ute monggo, jemblem monggo, getas monggo, apalagi apalah klepon monggo, terserah. Memproses bagaimana? Sama dengan itu sebetulnya itu. Oke, jadi tolong kula berpesan bagi panjenengan wis dikirim pun dilepas faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Oke. Sekali lagi Bapak monggo. Yang dua, yang nomor 2 bagaimana? Nggih. Oh ngeten. Gini Pak. Itu bersifatkan khusus Pak ya. Mohon maaf di kalangan mereka yang sudah paham sirul asror. Sehingga tidak saya media masakan. Mengapa? Karena itu alasannya tidak semua orang itu memahami sirul asror. Dengan begitu nanti saya tidak terhukumi di mata Allah jerumuskan orang lain. Sehingga itu saya sikapi seperti itu. Tidak saya media masakan. Khusus bagi mereka yang sudah paham tentang dzikir sirul asrar, makalah di situ yang diizinkan. Sehingga ketika saat masuk YouTube itu saya silent. Dan itu waktu beat dulu juga saya tutup. Tidak masuk YouTube. Tidak, saya masukkan YouTube secara umum tidak bisa. Saya masukkan terhadap YouTube link khusus Pak ya. Jadi untuk kalangan yang sudah paham sirul asror. Sebab nyun sewu karomah itu manakala terbawa oleh orang yang belum mengerti tentang dzikir sirul asror, ruhaniyahnya pasti akan menyembah selain Allah. Itulah tingkat bahayanya, sehingga mengapa tidak saya publikasikan. Begitu. Matur suwun. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pangapunten sakdenipun kawula matur. Kawula pribadi nyun pangapunten boleh angenipun kula matur sak mangke. Anderek angepaken kawula sugiman saking Sanggeran Lor Bendungan Wates Kulon Progo Yogyakarta. Dalem estu nyun pangapunten menika kula nderek. Langsung yang tanyakan aja Pak, waktunya tinggal sedikit kita. Oh nggih. Nggih. Ngapunten Pak. Kula bilang nggih Bapak wonten YouTube nggih Pak nggih. Niku kula langsung praktekaken wonten tausiahipun Bapak. Sing pertama niku kula mangkat ten Holwan niku Pak. Niku kula dipanggi sing njaga banyu niku Pak. Kula diparingi tongkat. Lajeng yuk kula selama 4 hari niku waktu kula manekung niku kadosipun semer dipanggi wajahipun Bapak. Niku hak napa mboten ngoten Mas kula? Wajahipun Bapak panjenengan. nggih. Sampun? Nggih.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Biar jenengan ini hati tidak masuk dalam golongan orang yang menyekutukan Allah, ikuti Nabi Ibrahim. Apapun yang dihadapkan Allah, ketemu apapun, jangan mandang makhluknya. Pandanglah siapa sebenarnya yang hidup, yang menguasainya. Tidak ada lain kecuali Allah. Jikalau pertanyaannya itu apakah hak itu saya, misalkan ya, lawang aku tilem. Tapi Allah apakah tidak kuasa untuk mempertemukan saya secara ruhaniah dengan Bapak, walaupun belum kenal, belum nanti ketemu. Allah kuasa mboten? Kuasa. Semua tergantung jawabannya terhadap Bapak. Cuman saya berpesan, jangan melihat makhluknya. Sekalipun itu Rasulullah. Jangan melihat makhluknya. Tapi lihatlah siapa yang menguasai Inilah maksud dalam surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku lewat rasa ini wajhiya ke wajah Allah. Jikalau betul-betul bisa menjatuhkan di situ, wama ana minal musyrikin. Wama ana dan tidak ada bagi saya termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Ini pendidikan Nabiullah Ibrahim diberikan kepada anak-anaknya, termasuk Kanjeng Nabi, termasuk kita semuanya. Makanya ini kan sering kita baca setelah kita takbiratul ihram, tapi sering kita baca. Tapi tidak ngerti carane melaksanakan. Kebanyakan kita gitu itu seperti itu. Wis pokok diwaca. Padahal Al-Quran itu tidak cukup dibaca. Harus kita resapi, kita hayati, ketemu artinya, ketemu maksudnya, selanjutnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mestinya gitu. Kak mung hanya di musabaqah tilawatil Quran tok. Nah, harus kita hayati. Kita renungkan. Akhirnya menemukan makosidnya, maksudnya. Baru kita laksanakan di setiap kehidupan sehari-hari. Jadi Pak, itu jawabannya tergantung jenengan hak atau tidak. Tergantung jenengan ini memandang siapanya. Sebab kula sama jenengan iku sami padha menungsone. Sipate menungso ya apa sih Pak? La haula wala quwwata. Coba dibuka dalam Al-Kahfi 110. Kanjeng Nabi pesen ya apa? Disuruh Allah dawuh, "Kul innama ana basarum mithlukum." Katakan Muhammad apa yang dikatakan Rasulullah. Sesungguhnya saya itu sama dengan kamu. Mengapa kau memuji aku, kata Rasul. Mengapa kau menyembah aku? Sembahlah, pujalah, pujilah, pujilah. Siapa yang kupuja dan kupuji? Itu Rasulullah. Kan sudah jelas Pak Al-Qur'annya. Alhamdulillah. Utawi sekabai puja dan puji iku lillahi hanya kagungane. Jujur saya katakan kita tidak akan bisa memuja pada Allah kalau kita tidak tahu siapa hidup dalam diri kita. Makanya Rasulullah itu memberikan teladan. Liman kana yarjullah, hatimu harus ada keinginan bertemu Allah. Nah ini. Padahal menungso kebanyakan itu senengi ketemu bokong semok. Di dalam bokong semok minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Nek cara bahasa Quran nek bokong semok iki
bosone Indonesia, basa Quran hubbus syahawah. Di dalamnya garwa, anak, dunya, bro, senenge ati ketemu kono. Padahal karepe Rasul ojo. Iku jasmani ae. Ruhaniyahmu harus ada keinginan bertemu Allah. Liman kana yarjullah. Kalau kau ada keinginan bertemu Allah, maka dalam hatimu ada kerinduan untuk bertemu Allah. Caranya, yo tanamkanlah ikhlas, ridho, sabar. Begitulah. Injih. Ibu ada? Nek mboten enten satu kali tak paringan Bapak, satu kali aja. Ini hampir 9:30 masanya ya. Enggak ada? Monggo Pak. Monggo. Monggo kalih di dahar Pak Bu sak wontene, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarjono juga dari Kulon Progo, Jogja. Dengan Gus sudah lama, cuma yang saya tanyakan kaitan dengan baiat. Saya sudah menjalankan Sirrul Asrar juga sudah sampai paham, sadar, dan mengenal juga bertemu kaitannya dengan wahid jadi ahad. Terus yang saya tanyakan kaitannya dengan kefanaul dzikri itu kan istilahnya sudah kita bisa, apakah itu syahadat tunggal, bagaimana itu Gus, Pak Gus? Nah, yang saya tanyakan lah itu apakah yang baiat itu harus secara zuhir ke tempat Bapak yang secara pakai isyarat apa bagaimana, itu yang kita tanyakan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cara menuju Rama. Jawaban kula tidak harus Pak. Tidak harus. Kalau kita bicara baiat miturut pandangan ilmu tauhid, menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sudah keputus oleh hawa nafsu, akhirnya hati kita mudah lalai pada Allah. Yang berhak bisa menyambungkan hanyalah Allah. Makhluk nggak bisa seperti saya menyambungkan, nggak bisa. Tapi Allah bisa jadikan sebagai alat lintasan untuk menyambungkan. Tapi sesungguhnya yang menyambungkan hanyalah, dan Allah bisa menyambungkan lewat dohirnya itu manusia, lewat dohirnya itu YouTube atau HP, atau tanpa HP makhluk, tanpa makhluk manusia, dengan sendirinya batinnya Allah sendiri langsung yang menyambung. Wis tandone nek wis kesambung, Pak. Tondo lho ya. Nek wis kesambung. Hati jenengan ini ketika menghadapi apapun, la yarawna li anfusihim syai'an. Sudah tidak ada lagi pandangan hati jenengan kalau makhluk itu ada. Kalau makhluk itu yang berperan. Tapi bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru dalam hati jenengan yang berperan hanyalah urip. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, karena waktunya terbatas, ya dah. Besok disambung lagi, bulan depan lagi. Bila mana ada yang sesuatu hal yang apa yang muncul tadi kok ya ning ati sampean terasa lara, kula nggih nyuwun agungi pangapunten, ya dah. Bila mana ada kalimat yang menyinggung, saya pribadi atas nama diri saya mukhlason, saya minta maaf, dan mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan malam hari ini tadi betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah terhadap keluarga kita dan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.